Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kajian muslimah kali ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan keluarganya, para sahabat, dan kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir hari kiamat nanti. Sebelumnya marilah kita buka kajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya bacaan tilawah dengan untuk selanjutnya untuk bacaan tilawah ini oleh Bunda Zikwa sendiri dengan surat Al-Baqarah ayat. Barangkali ada teman-teman mau baca tilawahnya? Ada teman-teman yang mau tilawah? Enggak Ada. Lagi nggak sholat. Baik. Untuk tilawahnya dipersilakan Bunda Zikwa. Tilawahnya nanti bisa lihat. Mungkin dekat volumenya tidak gitu. Sesak gitu. Suka sesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير
إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Banyak-banyak waktunya habis ya. Ini sambutan atau apa? Langsung. Terima kasih Bunda Zikwa untuk bacaan tilawahnya. Selanjutnya untuk tema kajian ini adalah pelajaran paling berharga dari puasa Ramadan. Untuk di sini waktu dan tempatnya dengan hormat kami persilahkan Bunda Zikwa. Ini kalau ada flashdisk barangkali file ini mau simpan silakan. Ada flashdisk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi allamal Qur'an, khalaqal insana allamahul bayan. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa sahbihi kulluhum khairil insan. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus apa nama dia di bawah itu? Pengajian. Ada IKM-nya gitu, apa ikatan remajanya? Ada ya? Ya, khusus ya kajian Ramadan ini semoga berlipat-lipat pahala untuk para pengurus, juga untuk teman-teman semua, untuk audien yang hari ini hadir, semoga menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai kajian ini. Tadi judulnya pelajaran paling berharga di bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa tugas kita itu adalah ibadah kepada Allah. Pelajaran paling berharganya di bulan Ramadan ini, rasanya yang Bunda rasakan sendiri, ibadah itu rasanya lebih fokus lagi dan lebih khusyuk lagi. Sudah otomatis bawaannya di bulan Ramadan ini membuat kita enak, tentram, dan nyaman. Berbeda dari bulan-bulan biasa. Dan mudah-mudahan itu juga dapat dirasakan oleh teman-teman semua ya. Beda bawaannya. Rasa sholatnya juga beda. Apalagi kalau dipengaruhi oleh lingkungan, tempat, masjid misalkan. Seperti Bunda, kalau bulan Ramadan biasanya suka aktif ke Kubamas. Kadang-kadang hanya untuk mencari kehusuan lebih. Rasanya tuh lebih kayak rasa Masjidil Haram gitu. Itu kan bisa dibuat-buat juga kita. Agar apa? Agar rasa kita tuh semakin fokus ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat di sini. Allah Ta'ala menciptakan hambanya dengan tujuan agar hanya beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi menyembahnya kita di bulan Ramadan ini luar biasa, melebihi luar biasa hari-hari. Dan alangkah baiknya itu bisa diterapkan ke hari-hari biasa, bukan hanya di bulan Ramadan. Mungkin ada yang baru memulai, kan manusia kan beda-beda ya. Di bulan Ramadan datangnya pintu hidayah yang luar biasa, yang baru memulai ibadah, yang mudah-mudahan yang memulainya di bulan Ramadan ini kedepannya istiqomah. Yang sudah memulai dari Ramadan lalu akan tambah istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua, yang paling berharga banget di bulan Ramadan itu kita akan secara otomatis lebih sabar dalam menyikapi ujian. Karena sedang puasa, jadi bawaannya malu kalau marah-marah. Ya kan? Kita rasa juga kan, kita tadinya pengen sekali marah-marah ya, emosi tinggi. Pas itu aku sadar ya, aku sedang puasa gitu. Ini kayaknya nggak sopan banget di kantor, meskipun banyak sekali, misalkan bos gitu, atasan, banyak sekali salah-salah ini anak buah, handling your emotion. Kembali lagi, ini bulan Ramadan. Jadi secara otomatis di bulan Ramadan itu pelajarannya kita lebih bisa menyikapi ujian dengan sabar, ya. Di sini Allah Ta'ala menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian, cobaan, untuk mengetahui
siapa yang paling baik amalannya. Jika bulan Ramadan ini kita lebih bisa menghandle segala emosi, dialah yang paling baik di mata Allah. Amin. Mudah-mudahan itu adalah kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Thumma qala wa huwal azizul ghafur. Dalam surah Al-Mulk Allah berkata, Ia yang menjadikan mati dan hidup, menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kemudian Dia berfirman, dan Dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi begini, yang jadi masalah kalau kita sedang ingin marah atau udah terlanjur marah ya, kadang-kadang langsung beristighfar. Karena apa? Tsumma lalu Allah berkata, wa huwal azizul ghafur, Allah Maha Pengampun. Jadi kalau disebut kita harus lurus terus juga itu tidak bisa ya. Atau disebut katanya suka bilang begini orang-orang, orang tuh benar terus juga bukan malaikat ya, salah terus juga bukan syaitan. Jadi mulianya manusia sehingga Allah menciptakan sebuah ampunan. Ampunan itu untuk dimana kalau kita lalai. Karena lalai, terus sifat apalagi lupa, itu sudah ditetapkan. Sehingga Allah pandukan doanya yang di surah Al-Baqarah yang Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Itu ada kan? Al-Baqarah. Di situ dikatakan, ya Allah, janganlah Engkau hukum jika aku lalai dan aku lengah. Berarti secara kudratnya, secara sunatullahnya, sifat itu memang milik manusia. Sehingga Allah siapkan juga doanya, Allah siapkan juga pengampunan yang sangat lebih kalau kita mohon ampun. Kalau kita nggak taubat ya nggak bisa. Itu tetap jadi penghuni neraka. Neraka yang paling untuk orang-orang yang seperti itu namanya neraka sakor. Dimana neraka sakor itu kalau masuknya manusia apa cantik? Kepala terlebih dahulu, kepalanya dahulu yang turun, dan tetap aja dalamnya api. Serendah-rendahnya, setinggi-tingginya neraka semuanya adalah api. Na'udzubillah. Masih mending surga ya. Serendah-rendahnya surga, yalah itulah surga. Bagi amal-amalan yang baik itu, surganya di dalam Riyadhus Shalihin diibaratkan itu satu wilayah, satu kerajaan. Indonesia ini ya, satu kerajaan, itu rumah sendiri. Mungkin kalau jalan dari depan ke sini masih terengah-engah, tapi kalau jalannya di surga, jalan keliling-keliling taman, kalau kayak orang di India langsung nyanyi ya, taman-taman. Ini loh taman surganya satu wilayah, satu kerajaan, itu adalah rumah sendiri. Luasnya surga untuk amal-amalan orang yang amal-amalannya baik. Lalu itu baru biasa aja loh, sederhana. Lalu ditanya lagi oleh sahabat, ya Rasulullah, lalu apa sebaik-baik surga itu? Kata Rasul, itu adalah rahasia Allah. Hanya saja 2 amalan terbaik yang akan masuk surga terbaik itu adalah orang yang sedekah, senantiasa berinfak di jalan Allah dan istiqomah. Dua-duanya sulit. Ya, dua-duanya sulit karena mau meraih surga yang paling terbaik juga sulit. Tapi di balik kesulitan itu, apabila kita ada upaya dan ikhtiar dan bercita-cita, terutama didukung oleh doa. Jadi hidayah itu juga jangan selalu dinanti, tapi didoakan. Doa, ya Allah, Allahumma hdini, ya kan? Kalau ya Allah berilah aku hidayahmu. Jadi jangan lah nanti juga kalau udah datang hidayah mah dia juga akan tergerak dengan kebaikan. Tidak bisa seperti itu. Sampai-sampai Nabi Ibrahim sendiri berdoa untuk putranya juga. 182 Al-Baqarah, Rabbana waj'alna muslimaini laka min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ingin menjadi taat itu berdoa. Jadi ketika ingin menjadi taat, kita jangan mengharap nanti juga kalau sudah Allah pilih kita juga pasti jadi taat. Tidak. Jadi tetap lewat doa. Itu yang berdoa siapa saja loh. Mungkin orang tua kita, atau mungkin kakek kita, kok tiba-tiba aku menjadi solihah.
tapi perasaan aku nggak dididik oleh ibu bapakku tentang kesalihan ini. Itu makanya doa nenek moyang itu selalu ada kalimat zurriyah, untuk keturunan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Jangan kita tinggalkan doa yang satu itu, agar itu doa juga bisa menjadi doa untuk keturunan kita ke belakang ya. Itu jadi udah, oh itu doa neneknya, pantesan dia soleh. Doa sangat pengaruh sekali. Terus orang-orang yang diuji itu diketahui siapakah yang paling baik amalannya, mendapatkan balasan dengan amal tersebut. Tadi udah saya ceritakan ya. Terus dan orang-orang yang tidak mampu menghadapi ujian, ini yang berat. Rasanya gini, setiap ujian dia selalu merasa berat, selalu bilang aku tidak mampu ya Allah, aku tidak mampu ya Allah. Padahal Allah sudah vonis, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menciptakan ujian itu kecuali dia pasti dapat menanggungnya pula. Cuma tubuhnya sering bela diri. Dan itu siapa yang bisik-bisik? Itu adalah syaitan. Syaitan sering mematahkan kita. Aku tidak sanggup puasa ini ya Allah, lemah sekali puasaku. Sampai nggak bisa kerja, apalagi kalau sampai nggak sahur. Tapi kalau iman kita kuat, ikhlas kita juga kuat dalam hati, itu berjalan sendirinya aja. Tidak perlu tenaga-tenaga ekstra yang di luar manusia, karena itu akan ditenagai oleh Allah sendiri. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi boleh juga kita berdoa agar kita tidak diberi ujian yang di luar kemampuan. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Itu doanya. Ya Rabb, jangan kau uji aku yang aku tidak kuat untuk menanggungnya. Sementara orang-orang yang diuji tidak sanggup, itu apa? Dia mendapatkan hukuman. Sehingga dia menutup pula ayat tersebut dengan namanya. Intinya apa? Udah nggak masuk saran. Meskipun yang dibacakan tuh dari Al-Quran. Tidak ingat ke sana. Bodoh amat urusan nanti. Na'udzubillah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Allah udah baik banget. Kalau udah mengampuni itu, ini bulan ampunan ya. Itu pelajaran yang paling berharga juga adalah di mana bulan Ramadan itu seperti kalau sebuah toko itu cuci gudang, bahwa Allah itu mengampuni siapa saja, orang-orang nggak pandang bulu, siapa aja nggak dipandang. Dia sih rajin dalam setahun ibadahnya, enggak. Tapi kalau pun nggak rajin dalam setahun itu, dalam Ramadan itu dia langsung on kepada Allah tanpa off, zikir terus. Kata Allah, hambaku. Begitu kita dirangkulnya. Jadi kita harus percaya terus bahwa Allah itu Maha Pengampun. Tetapi kebalikannya, kalau Allah sudah murka dengan hambanya di sini, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih, itu juga nggak pandang bulu juga. Padahal dia tuh orang ustadz atau ustazah. Loh, kok dia bagian yang diazab? Itu juga nggak akan pandang bulu Allah, karena Allah hanya mengharapkan ketulusan, ya, keikhlasan, ketaatan, derajatnya derajat tinggi, derajat maqam muttaqin. Takwa sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ali Imran 102. Allah mengharapkan orang itu takwa setakwa-takwanya, bukan dihitung berapa rakaatnya dia ibadah. Tapi di sini kalau berapa rakaatnya ibadah itu adalah nilai plusnya aja kalau dia sudah baik. Jadi dikhawatirkan kalau orang udah ibadah aja terus tapi bersikap kepada manusia tidak baik, gitu. Itu yang dikhawatirkan, malah ibadahnya tidak menolong dia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nanti ada sesi pertanyaan ya. Kalau ada sesi pertanyaan, pembahasan ini kita singkat aja ya. Ramadan, pelajaran paling berharga, kita dapat merasakan keindahan-keindahan yang diberikan Allah. Satu, Allah memuliakan sebagian manusia yang tadi sudah dibilang lebih dari yang lainnya.
sebagian tempat dari tempat yang lainnya. Masjid yang biasa, tapi di bulan Ramadan itu akan ditambah lagi energinya, sehingga kita duduk di masjid itu kekhusyuannya juga berlipat-lipat lagi. Khusus bulan Ramadan ditambahkan pula, dimuliakan manusia, memuliakan manusia lebih dari yang lainnya. Khusus untuk manusia yang pada saat itu senantiasa berzikir kepada Allah. Zikir aja, napas kita dalam zikir. Mungkin teman-teman pikirannya begini, aku kan sedang kerja, aku mungkin tidak sempat tadarus, pekerjaanku jadi diabaikan jika aku mengandalkan terus tadarus. Mentang-mentang bulan Ramadan ini isinya harus tadarus. Tidak seperti itu. Setiap napas adalah zikir. Banyak zikir aja sambil ngetik zikir. Karena kalau kita pakai dua fokus, satu fokus kerja, dua fokus zikir, itu bisa. Qalbunya dikaitkan dengan Allah, ya, fisiknya dikaitkan dengan pekerjaan, maka pekerjaan itu akan menjadi baik. Karena siapa yang bimbing? Allah, karena dia terus napasnya dalam zikir. Seperti itu pengertiannya. Allah memuliakan dan memberkahi bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lainnya. 12 bulan Hijriah ini, yang paling diberkahi adalah bulan Ramadan. Kalau kemarin teman-teman infak di bulan Sya'ban nilainya misalkan dilipatkan 700. Bulan ini sampai Allah tidak bisa berkata lagi berapa infak di bulan Ramadan. Kenapa nggak bisa bicara? Itu adalah rahasiaku saking lebih-lebihnya. Atau kalau kemarin teman-teman tilawah di bulan Sya'ban 1 lembar di subuh hari sebelum berangkat kerja, nilainya mungkin menjadi 10. Tapi di bulan Ramadan ditanya berapa lagi lipat gandanya, itu tidak bisa dibandingkan lagi, tinggi sekali. Itu 1 lembar loh, apalagi 1 juz. Sekarang kan ada program ya, 1 juz itu. Iya, tapi ya kalau nggak amanah jangan ikut, daripada ketinggalan ya kan, memperhambat yang lain. Allah tidak akan menanyakan apakah engkau akan hatam, bukan. Tapi Allah hanya akan menanyakan apakah engkau sudah tilawah. Tadarus juga kan harus seperti ini. Ini tadarus sebenarnya bersama saya. Karena membahas Al-Quran, Al-Qurannya dibahas, darosa, dipelajari. Iya, kalau teman-teman mungkin di rumah hari Minggu sempat ke masjid, baca Al-Quran dengan ibu-ibu, tapi tidak dibahas, itu bukan tadarus. Itu namanya tilawah, membaca bersama. Istilah bahasa Arabnya harus tepat seperti itu. Tadarus itu dibahas, ada pembahasan tentang Al-Quran, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita juga hari ini dapat pahala tadarus. Amin ya Allah. Apalagi keindahan yang diberikan Allah. Bulan Ramadan merupakan momen akhirat. Apapun untuk akhirat gitu. Setiap detik masak. Kok masaknya dibanyakin? Iya, biar bisa berbagi dengan teman-teman. Bawa bukaan, mau buka bareng di kantor. Tuh, pokoknya benar-benar Ramadan itu semuanya momen untuk akhirat. Sehingga orang yang tadinya mendengarkan musiknya, musik apa, lagu-lagu barat, diganti dengan lagu-lagu religi. Kenapa? Karena Ramadan otomatis menjadi kasidah ya. Gak enak juga dengernya kan? Iya, enak aja atau gak enak? Kalau orang beriman saya rasa ganti Wali lagunya bagus juga kan, banyak yang religi, diganti yang tadinya nyari jodoh jadi Allah ya Allah gitu. Sekarang kan artis-artis itu multifungsi ya, bisa nyanyi religi, bisa nyanyi dangdut, bisa nyanyi pop, ini apa ya, pilih aja yang religi. Karena apa? Momen akhirat ini jangan dilewatkan begitu saja, mahal sekali. Dan belum tentu juga kita ketemu Ramadan berikutnya ya. Itu mendapatkan kemenangan dan mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Cari caranya, pergi ke masjid, pergi ke tempat-tempat ibadah, ya kan? Berkumpullah dengan orang-orang soleh gitu di saat-saat tahajud. Cari cara. Jadi dekat dengan Allah itu jangan maunya Allah aja yang dekat, kita juga nyari cara. Bagaimana caranya Allah dekat dengan kita? Harus menerapkan yang namanya ihsan. Apa tuh namanya ihsan? Anna budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarok. Kalau beribadah rasanya dilihat dan diperhatikan Allah. Dan kalau tidak merasa begitu, Allah tetap melihat kita. Jadi bulan Ramadan ini ihsannya harus tinggi ya. Rasa dilihat Allahnya. Gitu. Jadi harus cari
cara, diberi kesempatan untuk mencari caranya. Bagaimana aja, bisa puasa, bisa tarawih ya, bisa memperbanyak zikir, baca Al-Quran dan lain-lain. Allah mewajibkan kepada hambanya untuk puasa Ramadan. Ini saya lewat aja karena apa? Akan ada pertanyaan mungkin ya. Terus terdapat keutamaan-keutamaan, bisa dilihat ya, ampunan, subhanallah ya, pintu surga dibuka bulan ini, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Tapi kalau setan yang udah masuk manusia nggak bisa dibelenggu, udah masuk ke darah. Sehingga apa, rumah makan masih buka-buka aja semua. Ya kok katanya setan dibelenggu, masih ada yang nggak puasa tuh laki-laki, ya udah masuk dia. Setan yang di luaran yang dibelenggu. Bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran, itu keutamaan-keutamaannya bisa dilihat aja ya. Tuh, ini ibadah setelah Ramadan. Jadi kesimpulannya, bulan Ramadan adalah event yang penuh berkah di antara event-event akhirat. Umat Islam selalu menanti-nanti bulan ini setiap harinya. Beruntunglah orang-orang yang berjumpa dengan Allah dengan membawa amal saleh dan diterima amalannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, kalau habis sholat atau habis ngaji atau habis memberikan sedekah atau harus membantu orang, coba katakan sama Allah, ya Allah, terimalah amalan kami. Itu dipandu dalam Al-Quran begitu kan? Itu taqabbal minna, taqabbal minna, ya Allah, terimalah amal-amalan kami. Karena apa? Banyak amal-amal baik itu yang dijatuhkan kembali ke bumi, tidak sampai kepada Allah. Kenapa? Karena tidak diterima. Padahal sudah sangat susah payah sekali mengupayakan untuk beramal baik, ya. Alangkah meruginya orang-orang yang menemui bulan ini tanpa amal saleh. Rugi sekali. Bersikap lalai, masih banyak tidurnya daripada banyak ibadahnya. Pulang kerja capek, gak sempat sholat isya, boro-boro buka Quran, tidur. Coba deh bulan Ramadan ini, pasti ada tenaga ekstra, pasti ada tenaga lainnya. Karena apa? Karena ingat, ini adalah momen akhirat. Oh, momen akhirat, hanya sebulan ini aja kok. Aku harus lebih lagi ibadahnya. Harus bisa komunikasi dengan jiwa dan diri dan akal ya. Dan hati terutama, karena hati itu adalah raja. Apalagi menyibukkan diri dengan keridhaan setan. Na'udzubillah. Mengikuti hawa nafsu yang jelek. Wa iyadzubillah. Mungkin sampai sini aja teman-teman sekitar pembahasan ini. Silakan, ada yang bertanya. Habis waktunya ya? Sekarang? Oke. Kita diskusi aja ya, biar lebih hidup ya. Silakan tanya. Mic-nya cuma satu ya. Iya. Baik teman-teman, untuk berikutnya mungkin ada yang mau bertanya kepada Bunda Zikwa. Cuma satu ya mic-nya ya. Iya, Bu. Boleh ke sana jadi operator. Biar terjangkau, suaranya juga bisa dengar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ustadz, saya mau tanya tentang di luar dari tema, itu sholat witir. Suatu ketika saya pernah sholat, tahu saya kan sholat witir itu adalah ganjil ya. Ya. Saya pada saat sholat, kok ini sholatnya 2 rakaat dulu, salam, terus baru satu lagi. Apakah itu benar atau memang harus satu langsung 3 rakaat? Itu aja. Bersambung aja, biar saya bahas panjang. Bersambung yang nanya lagi. Oh, kalau ada yang mau nanya lagi. Ada atau langsung dijawab aja? Gak apa-apa di luar tema tentang ibadah. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau nanya, ini kan seperti saya sekarang karena haid, jadi kan pasti kan setiap wanita ada batalnya tuh ya puasa. Sedangkan kita pengennya puasa Syawal juga tuh yang 6. Apakah harus bayar atau puasa Syawal dulu? Atau dibarengin boleh nggak? Nanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pada ngantuk. Kak, silakan.
Daripada sesat di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau diinget-inget ya pertanyaan. Kalau lagi lapar lu Ini Bun mau menanyakan masalah sendiri ya kan, kebetulan suami jauh nih. Iya, komunikasi jarang. Cuman gimana sih caranya biar kita tuh sama-sama khusyuk gitu Bun. Jadi suami khusyuk, saya juga khusyuk ibadahnya gitu. Tapi dalam konteks yang memang maksudnya memang suami istri gitu kan jauh dari suami. Iya, jaraknya kan juga memisahkan gitu aja sih Bun. Gak khususnya karena mikirin suami, ya karena mikirin istri. Harusnya melebihi memikirkan Allah. Baik, dari yang pertama dulu, sholat witir memang artinya ganjil. Ganjil itu bisa 1, bisa 3. Batasan witir banyak sekali, ada 11. Kalau kita qiyamul lail yang 10 hari bulan Ramadan tuh, dari mulai tanggal 21 ya, itu kan kita suka sholat malam tuh di masjid, itu 11 rakaat. Itu sholat witir itu. Jadi kan yang 3 waktu tarawih, yang 9 menyempurnakan witir. Imamnya suka begitu. Teman-teman pernah nggak itikaf di masjid? Masih kerja ya? Ya besok-besok kan usia kita dan tidak selalu bekerja ya. Nanti kalau menemukan demikian, loh kok kita sholat apa ya? Kok 9 rakaat 2 gitu. Itu imamnya pasti bicara ini menyempurnakan witir, karena witir banyaknya ada 11 rakaat gitu. Adapun tentang cara sholatnya, 2 dulu baru 1 itu boleh, atau 3 sekaligus boleh. Yang jelas ganjil. Kalau 4 bukan witir namanya, sholat isya. Witir tuh ganjil, artinya bilangannya ganjil. Kalau nggak 3 berarti 5. Kalau nggak 5, 9. Kalau nggak 9, 11. Begitu. Kuatnya aja semana. Cuma rata-rata orang melakukannya 3. Kebangetan banget kalau yang hanya 1 rakaat. Ya kecilnya kan 1. Itu mungkin ada aja kali kalau orang sakit pengen dapat witir 1 rakaat aja gitu. Paham ya sampai di situ? Ya, jadi witir tuh banyaknya ada 11. Cuma rata-rata orang melakukannya 3. Adapun melakukan sholatnya boleh 2 dulu. Berarti kalau 2 dulu niatnya separuh witir loh. Kalau bahasa Arabnya usolli sunatam minal witri. Rakaat ini separuh witir. Kalau kita menggenapkan saya niat sholat witir 2 rakaat berarti enggak ganjil. Jadi yang 2 rakaat itu separuh witir. Gitu. Makanya orang ngambil kesimpulan akhirnya witirnya langsung 3 karena sudah jelas ganjilnya. Tapi kalau mau mengikuti latar belakang Rasulullah memang melakukannya 2 dulu baru 1 gitu. Iya. Salam dulu. Tapi ingat yang 2 itu bukan witir full, separuh witir. Sholli sunatam minal witri. Aku sholat sebagian witir. Yang 3 itu. Bun, tapi kalau misalnya suaranya itu biasanya kan kalau di masjid Kurang. Kasih ya, maju biar teman maju. Bun mau nanya, kalau misal witir itu kan biasanya kalau di masjid ikut tarawih gitu, witirnya itu kan 2 dulu baru 1. Terus nanti di 1 rakaatnya itu bacaan surahnya itu sampai qul a'udzu birabbin nas. Nah, kalau digabung 3 itu surahnya begitu juga di Apa terakhir. aja surah itu bukan Nggak masalah ya? bukan wajib. nggak wajib. Apa aja. Jadi apa Jadi aja? misalkan mau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, stok biasa ya. Terus rakaat kedua qul huwallahu ahad, rakaat ketiga al-falaq sama an-nas juga boleh. Gitu. Tadi yang pertanyaan kedua sana apa sini? Itu ya apa? Puasa bayar. Oh iya. Kalau mau berbicara sesuai latar belakang Rasulullah sih, daripada mendahulukan sunnah, lebih baik mendahulukan wajib. Toh, ketika Mbak melakukan puasa pada bulan Syawal itu, secara otomatis tidak usah 2 niatnya, sudah dapat pahala Syawalnya. Karena momennya puasanya di bulan Syawal. Jadi langsung qada saja.
kita ambil yang wajib. Jangan begini, kan masih banyak waktu kalau melakukan wajib yang lain. Kalau meninggal bagaimana? Iya enggak? Mendingan. Waduh, tidak mungkin seseorang masih punya utang gitu loh, udah melakukan hal-hal yang lain, kan itu utang ya kepada Allah. Jadi silakan sholat puasa saja, niatnya qada Ramadan, tapi itu puasa pahala Syawal sudah ngikut barang. Kalaupun mau dilanjutkan nanti dengan mau puasa Syawalan, tidak pakai jeda, silakan tambah lagi 6 hari. Lebih utama, ada yang begitu. Yang jelas kodonya jangan ditinggalkan dulu, ya. Jangan mentang-mentang masih banyak waktu, kodo mah nanti aja belakangan. Karena ada hadis yang mengatakan begitu, padahal itu masih, iya. Jangan diajarkan orang mendahulukan sunnah daripada wajib. Kan begitu enak ya. Syawalan ya Mbak, kodo sih. Ya tapi kan puasanya bulan Syawal, udah otomatis loh, nggak perlu 2 lagi niatnya. Nggak perlu, ya Allah aku ini puasa qada sama puasa Syawal ya. Nggak begitu, Allah nggak mau diajak kompromi yang itu. Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu. Ya. Yang ketiga, apa problemnya Mbak nih? Ini curhat ya. Curhat nih Bun. Nah, kadang-kadang memang perpisahan itu selalu menyisakan kerinduan. Tuh kalau rindunya terlalu tinggi banget, akhirnya ibadah pun baru sholat aja kepikirannya suami. Gimana itu? Enggak, ini kita berbicara logika. Habis itu ya Allah suamiku di sana sehat gak ya? Ya kan? Itu yang dipikirin. Tetapi coba mulai sekarang jadikanlah momen Ramadan ya, perpisahan dengan suami itu malah kita lebih mengharap lagi kepada Allah. Ya Allah, balikin lagi kata-katanya. Ya Allah, semoga Engkau sehatkan suamiku di sana. Jadi pertanyaan jangan suamiku sehatnya di sana ya, belum makan kali ya. Jangan. Ya Allah, kenyangkanlah suamiku di sana. Kan manggil Allah terus jadinya. Ya, jadi tidak ketara musyrik gitu. Maksudnya gini, musyrik itu kan menduakan. Kalau kita mengingat seseorang melebihi kadarnya ingatan kita kepada Allah, kan musyrik namanya. Musyrik secara lugoh, secara etimologi, ya nggak? Musyrik itu bukan berarti nyembah kedukun kemana, itu besar sekali itu. Coba yang kecil-kecil, datanglah azan, tapi kita masih nonton TV, ya kan menduakannya. Dipanggil malah nyahutnya ke TV bukan ke saya, gitu istilahnya. Jadi kalau ingin menipiskan musyrik itu, bahkan meniadakannya, kalimah-kalimah kita juga bisa dirubah. Gitu. Begitu ingat menangis, Allah coba yang diingat, porsinya lebih besar lagi Allah. Itu kalau ingat suami 10, Allah berarti 20. Jadi pakai ini komitmen dengan diri ya. Ya Allah, aku ingat suamiku terus, langsunglah mengingat Allah. Kalau aku mengingat suamiku terus, lalu aku juga harus mengingat Allah lebih banyak lagi daripada itu. Itu karena apa? Karena rasanya terlalu banget, nanti akan mengalami huzinum maktum. Apa itu huzinum maktum? Penyakit nelangsa batin. Banyak orang yang suaminya meninggal, terus dia ngelamun ya. Selang 40 hari istrinya juga ikut. Itu dari penelitian, itu sakitnya namanya huzinum maktum, langsa batin karena ditinggal. Gitu. Bayangan kita begini aja, toh kita nanti pun pergi akan sendiri-sendiri kepada Allah. Aku bukan melupakanmu wahai suamiku, ya kan? Tapi justru aku menggantungkan diri pada Allah untuk memohonkan perlindungan Engkau di sana. Gitu. Nanti insya Allah dengan otomatis memohon kepada Allah gitu, porsi mengingat Allah lebih besar lagi, lebih khusyuk. Kan kita lagi berbicara khusyuk ya. Perasaan kita biar khusyuk, suami kita kok jauh. Bukan cuma khusyuk, mungkin kita juga harus konsisten dengan hubungan suami istri. Ada kan istri yang merasa kesepian menjadi selingkuh? Ini harus panjang lagi penjabaran ini. Bagaimana supaya setia, ya kan? Bukan cuma khusyuk aja, maksudnya fokus dengan rumah tangga yang ada. Anggap tadi loh, balik lagi ke atas bahwa ini adalah semata-mata ujian. Ya kan? Orang yang disayang Allah itu ujiannya besar.
belum selesai ujian satu, baru mau nafas datang ujian lain. Itu ternyata adalah bagian orang-orang yang disayang Allah. Ya Allah, ini ujian. Perpisahan dengan suami adalah ujian, tapi ini tidak akan mengurangi rasa khusyuk kepadamu Allah. Terus saja, karena harus dipinta. Kalau nggak dipinta, kenapa? Setan yang masuk. Setan nggak perlu dipinta, nerobos ke dalam darah kita, merusak kehusuan kita kepada Allah. Na'udzubillah. Baik. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, yang tadi kita ambil lagi tuh yang nih. Saya tambahkan tentang puasa bulan Syawal ya. Memang setelah Ramadan itu ada puasa yang derajatnya juga sangat tinggi sekali, yaitu puasa apa? Syawal. Orang lebih kenal dengan puasa Syawalan ya. Ada lagi puasanya Dzulhijjah. Nanti ada bahasan-bahasan tersendiri ya. Ada lagi puasa Muharram. Kalau ada lagi setelah bulan Ramadan dan bulan Syawal, ini tentang haji ya. Padahal udah saya masukkan loh tentang Syawal, itu banyak sekali. Ini di cut kayaknya. Kalau bulan haji, barang siapa berhaji dia tidak berbuat keji, kembali ke tempat asalnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Tapi mungkin itu adanya zaman dulu ya. Saya melihat sekarang orang lalu-lalang pergi umroh haji itu sudah menjadi kebiasaan. Kadang-kadang untuk menjadi ajang taubat sih masih bagus ya. Ya, tapi kalau menjadi ajang ria itu saya nggak suka. Saya melihatnya ke arah sana. Mudah-mudahan penilaian yang salah. Saya melihat orang cenderung berlomba-lomba dalam ria. Mudah-mudahan bukan kita ya. Kita juga rindu ya. Rindu ingin umroh terus, tapi bukan untuk ria. Umroh ke umroh berikutnya adalah penebus dosa. Maka orang yang banyak umroh itu hilang dosanya ya. Di antara waktu kedua haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Orang-orang yang umroh terus mudah-mudahan masuk surga. Dan mudah-mudahan tidak ria. Karena saya kenapa menilai ria? Karena saya sendiri sering masuk gitu ke kelompok-kelompok yang itu. Umroh yuk. Ngelihat temennya umroh, dia sampai bela-belain, ngapain lah pengen umroh. Sementara Allah tidak menghendaki keterpaksaan bagi hamba-hambanya. Ya, bukan itu. Lebih baik uangnya disumbangkan ke fakir miskin, lebih baik daripada untuk ria ya. Terkecuali dia punya tujuan ini, ingin bersih dosanya kan, dia umroh. Sampai kata Pak Ali Mustafa Yakub almarhum yang Masjid Istiqlal kemarin ya, itu guru besar di kampus IGI juga, dia selalu bilang bahwa kalau sudah haji sekali, sudah umroh sekali, ya sudahlah. Dia sudah menunaikan segala kewajibannya. Habis itu kan bisa berbagi, bisa beramal-amal yang lainnya. Agar apa? Agar tidak terkesan ria. Ada puasa yang sangat tidak kelihatan ria sama sekali. Puasa ya. Karena puasa itu disebutnya ibadah rahasia. Ya, Mbak pakai lipstik, pakai apa, dandan gitu, nggak kelihatan kan kalau dia puasa. Puasa itu nggak harus ngoyo ya, nggak harus lagi puasa harus lemes-lemes, nggak perlu. Dia sangat semangat sekali padahal dia puasa. Mana ada yang tahu kalau dia puasa? Maka puasa itu jauh sekali dari ria. Ibadah puasa sangat jauh dari ria. Kenapa? Karena tidak kelihatan apakah dia puasa atau tidak. Kalau pergi haji, orang berbondong-bondong nganterin ke bandara, iya kan? Seluruh tetangga disediakan bis. Kelihatan sekali rianya. Umrah juga sama. Tapi kalau puasa, sampai ditanya seberapa pahala puasa itu, hai Allah, maka Allah katakan karena puasa itu adalah rahasia, maka pahalanya pun adalah rahasia aku dengan hamba. Sangat luar biasa sekali. Kan kita ingin berburu yang rahasia-rahasia itu. Biasanya yang rahasia itu nilainya sangat besar sekali di mata Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan nilai puasa yang diridhoi, amin. Puasa yang diberkahi, puasa yang sangat bernilai. Tidak puasanya kita pun dinilai sebagai puasa dan ibadah. Karena kan tadi puasa perempuan kan selalu ada halangan, sedang haid. Tetapi bukan berarti
meninggalkan rutinitas kebaikan dalam waktu haid ya. Dia masih bisa mengaji, dia masih bisa juga ikut-ikut kajian, dia juga masih bisa beramal baik lainnya. Banyak sekali amal-amal soleh yang tidak dapat diceritakan. Kalau diceritakan sampai subuh lagi. Banyak sekali amal soleh itu. Membantu teman, pekerjaan temannya kurang fokus kerja, kita bantu, kan tidak apa-apa. Amal baik, momen akhirat ya. Ini khusus di kantor, saling membantu. Ada lagi yang lain? Lagi blank ya. Ntar kalau udah keluar, nah tadi padahal kenapa nggak nanya aja tadi gitu. Nah tadi saya baca tentang kewajiban-kewajiban puasa. Di situ kenapa orang jadi fokusnya tadarus? Karena memang di situ diturunkannya Al-Quran, unzilal Quran. Turunnya Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Itu turunnya Al-Quran secara redaksi ya, secara teks. Kan Rasulullah SAW prosesnya itu di dalam Gua Hiro itu selama 40 hari. Riyadhah dulu, puasa dulu juga. Dia maka mendapatkan wahyu pertama, surah apa? Al-Alaq, Iqra Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu tanggal 17 Ramadan. Beda lagi dengan Lailatul Qadar, itu lain lagi. Itu nurullah, cahayanya Allah di malam Lailatul Qadar, dan itu tidak bisa ditentukan. Hanya saja dijabarkan dalam hadis bahwa Lailatul Qadar itu akan turun pada malam-malam ganjil. Teman-teman, ingat ya, tanggal 20 sampai akhir itu lebih fokus lagi. Karena orang yang akan mendapatkan nurullah ini, cahaya Al-Quran yang ini, Lailatul Qadar ini. Ini bukan berarti turun redaksi Al-Quran, karena redaksi Al-Quran sudah jelas turunnya tanggal 17 Ramadan. Ini lain, ini Lailatul Qadar. Bahwa di malam itu pohon-pohon bersujud, merunduk. Terus hawanya hawa sejuk. Dan itu tidak bisa diramal. Pokoknya fokus saja dari tanggal 20 sampai tanggal 29. Tapi ingat, jangan cuma malam ganjil ibadahnya. Mentang-mentang malam ganjil, malam ganjil nih, tadarus jangan. Itu malah kata Allah, kamu main-main. Giliran malam ganjil kamu cari. Harus di muqaddimahi, di awal-awal genap biasa harus sudah mulai meninggikan atau memberatkan amalan-amalan yang lebih dari biasanya, amalan baik. Baik teman-teman, kalau begitu sampai sini aja, biar dilanjutkan pekerjaannya ya. Sedikit tapi insya Allah menjadi titik terang untuk semuanya. Juga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian kita kali ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kajian ini kita tutup, mari kita membaca istighfar 3 kali. Alhamdulillah. Doa penutup majelis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.